katakan madaku Engkau termulia. Beri kemuliaan buat Allah kita. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar hanya Tuhan satu-satunya yang termulia, yang terutama di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kesempatan kami sudah menaikkan pujian penyembahan. Terlebih Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama akan belajar kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami sehingga setiap benih firman yang akan ditaburkan boleh memberkati setiap kehidupan kami, mengarahkan hidup kami semakin hari boleh semakin serupa dengan-Mu. Di dalam nama Yesus yang siap mendengar firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom teman-teman. Oke. Selamat tahun baru ya. Belum terlambat ya. Oke. Kita akan buka firman Tuhan langsung di Matius pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-25 kita baca sampai yang ke-33. Matius pasalnya yang ke-20 Matius 6 ayat yang ke-25 sampai yang ke-33. Saya akan bacakan firman Tuhan, teman-teman boleh simak ya. Matius pasalnya ke-6 ayat yang ke-25 berkata demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Demikian firman Tuhan. Kalau satu perikop yang tadi kita baca, kita akan temui banyak kata perintah. Jangan kamu khawatir. Mungkin lebih dari 4 ya. Ada 4 kali diulang dalam satu perikop, 3 atau 4. Kalau teman-teman mau cek ya nggak apa-apa, mau hitung ya. Nah nanti kita akan belajar apa sih khawatir ya. Dari akhir tahun yang lalu ya, sudah setahun yang lalu, beberapa hari yang lalu, ketika Presiden Jokowi ya memberikan gambaran di tahun 2023 bahwa 2023 ini ekonomi akan gelap. Ya, itu saya dapat beritanya, istri saya juga dapat beritanya, di-share ke saya. Kita sering share berita baik lewat grup keluarga ataupun DM ya toh. Kadang beritanya menggembirakan ya kan, kadang yang di-share itu reelsnya makanan, itu saya senang. Tapi kadang juga berita-berita tentang kesehatan dan juga ekonomi ya. Padahal istri saya enggak seberapa ngerti ekonomi, terlebih saya juga enggak ngerti. Tapi lihat judulnya kan bikin ngeri kadang. 2023 gelap ya kan. Setelah itu saya iseng-iseng browsing juga, di tahun yang sama, tahun lalu masih akhir tahun, ternyata sudah ada 28 negara yang waktu itu ya, bulan Desember itu ada 28 negara yang sudah mendaftar ke IMF. Tahu ya IMF ya? Dia lembaga keuangan dunia yang mana dia bisa meminjamkan dana kepada negara-negara. Itu ada 28 negara yang sudah mengantri untuk mereka dapat pinjaman di tahun 2022 akhir. Wah, tambah ngeri lagi ya kan. Sempat berita-berita itu mempengaruhi
pikiran saya, ya, mempengaruhi apa yang sedang saya planning untuk 2023. Ya, karena saya juga bekerja, saya juga harus punya planning di 2023 ini kira-kira harus step apa, ya kan? Karena waktu itu di 2022 akhir itu begitu banyak orang yang WA ke perusahaan saya. Kebetulan WA-nya saya yang masih operate, itu banyak sekali dari daerah Jakarta dan sekitarnya. Nah itu akhirnya saya berpikir waktu akhir tahun lalu kita harus buka di Jakarta. Terlalu banyak yang akhirnya saya tolak klien Jakarta. Kenapa? Karena seperti klien saya yang ada di Surabaya hari ini kontak kadang 2-3 hari minta disurvei. Ini pekerjaan saya ya. Nah kalau di Jakarta nggak mungkin hari ini kontak 2 hari lagi saya harus survei berangkat ke Jakarta. Nggak mungkin ya kan. Maka saya berpikir tak buka di Jakarta aja gitu loh. Ya sedikit namanya orang bisnis kadang ada sisi gamblingnya ya kan. Kalaupun nanti saya harus hire orang enggak jalan ya enggak apa-apa. Namanya mencoba ya, ketika kita mencoba maka ada peluang 50-50 berhasil, 50-50 lagi gagal. Tapi ketika tidak mencoba peluang kita 0%. Saya berpikirnya seperti waktu itu seperti itu. Tapi ketika mendengar berita ini akhirnya membuat kadang kan waduh harus dikoreksi. Kalau tahun depan sepi, saya buka Jakarta namanya bunuh diri. Ya buang-buang uang. Nah, kemarin saya sharing di doa puasa, ya kan? Beberapa malam sebelumnya saya baca berita lagi. Ternyata di tahun 2023 awal ini lembaga yang sama IMF, terus Barclays, beberapa lembaga keuangan dunia, mereka itu mengkoreksi perkiraan ekonomi di 2023. Mereka di 2022 mereka sudah mengeluarkan tingkat pertumbuhan ekonomi dunia itu akan turun dibanding 2022. Di 2023 pasti turun, terkoreksi. Ya, paham ya? Kalau umpamanya pertumbuhan ekonomi dunia di 2022 umpamanya 5%, mereka di 2022 membuat perkiraan di 2023 akan jadi 4%. Tapi di awal kemarin 2023 mereka mengkoreksi lagi. Oh enggak jadi 4, bakal jadi 3. Paham ya? Nah itu keadaan dunia hari ini. Kalau kita mengikuti beritanya, ya karena mungkin kita harus mengikuti karena kita bekerja, ya. Karena pekerjaan terlebih kalau Anda bekerja sendiri, Anda harus menentukan arah kemana perusahaan Anda berjalan. Anda harus tahu. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa, enggak mau tahu ya enggak apa-apa sih. Tapi jangan tiba-tiba terus, loh saya kok di PHK, kan masalah sih. Semua berita kita harus tahu, tapi tidak semua itu harus mengubah hati kita yang dari awal kita merasa damai. Tapi ketika mendapatkan berita atau kita mengalami sesuatu yang merupakan masalah, ujian, tantangan buat kita, akhirnya membuat kita takut dan khawatir. Ya. Nah, di satu perikop yang tadi saya bacakan banyak sekali dikatakan jangan kamu khawatir. Ya, kita akan belajar kata khawatir itu apa sih? Ya, kenapa kok diulang-ulang terus? Saya akan bahas mulai ayat yang ke-31, dikatakan sekali lagi ya, sebab itu janganlah kamu khawatir. Dari ayat 25 tadi khawatir diulang terus sampai ayat yang ke-31, bahkan nanti diulang lagi di ayat ke-34 ya. Nah, apa arti kata khawatir? Yang pertama arti kata khawatir itu memusatkan, dari bahasa aslinya kalau kita dapatkan arti itu memusatkan perhatian pada satu hal lebih dari yang lain. Ya, ketika kita memusatkan satu hal, entah itu hari ini keadaan ekonomi atau Anda punya masalah mungkin sakit penyakit teman-teman, ya dong, atau masalah keluarga, teman-teman bermasalah dengan saudara, dengan orang tua, dengan siapapun, atau dengan teman pelayanan tempat ini, ya dong. Anda memusatkan satu hal, entah pekerjaan Anda mungkin, ya toh, mimpi yang sedang Anda buat, Anda bangun dan sedang Anda jalani, Anda pusatkan lebih dari satu hal yang lain. Ya, itu
khawatir. Nah, tentu memusatkan sesuatu lebih dari yang lain. Yang lain di sini maksudnya tentu Tuhan. Ya, ketika kita memusatkan keadaan hari ini lebih daripada kita memusatkan kita pada Tuhan, itu akhirnya akan menimbulkan yang namanya khawatir. Ya, nah, ketika saya akhir tahun lalu memusatkan begitu banyak perhatian saya pada perkiraan ekonomi di 2023, saya memutuskan di Desember tidak usah buka di Jakarta wis. Saya sampaikan ke istri saya, tidak usah wis, nanti daripada masalah, ya toh. Kita buang kos ternyata tidak jalan. Tapi ketika saya renungan ini juga pernah saya bawakan di doa puasa, ya, di doa puasa di bulan yang sama di Desember. Di Januari akhirnya saya sempat ngobrol, kita harus buka Jakarta. Kenapa? Ya, ketika saya menyusun sebuah firman, ya, firman ini disusun, saya dapatkan sebuah arti dari khawatir ketika saya memusatkan satu hal lebih daripada Tuhan saya. Ya dong. Itu akhirnya menghalangi saya untuk melangkah lebih lagi. Kenapa? Entah teman-teman hari ini menghadapi masalah apa dalam hidup teman-teman, saya tidak tahu satu persatu. Tapi yang pasti ketika teman-teman hari ini masih hidup, bernafas, datang ke tempat ini, berarti pasti tidak lepas dari yang namanya masalah. Ya, kalau teman-teman hari ini ngomong, oh saya tidak punya masalah, berarti Anda sedang tidak berbuat apa-apa. Makanya Anda tidak punya masalah. Tapi ketika ada sesuatu yang sedang Anda buat, ketika Anda mempunyai sebuah hubungan, Anda mempunyai sebuah pekerjaan, Anda sedang meng-create sesuatu, saya pastikan pasti ada namanya masalah, tantangan, ya kan? Ujian itu pasti ada. Dan ketika kita cuma memusatkan tantangan, masalah dan ujian yang sedang kita hadapi, tapi kita tidak memusatkan diri kepada Tuhan, itu akan menimbulkan yang namanya khawatir, takut, resah. Dan hal ini yang saya jalani ketika saya kembali memusatkan. Oh, harusnya saya tidak takut melangkah. Saya belajar melihat ke belakang ketika 10 tahun lebih saya sudah menjalani bisnis saya. Ya toh. Saya flashback ke belakang 10 tahun saya menjalani bisnis saya. Sebenarnya saya tidak punya kemampuan, saya tidak punya modal yang mencukupi untuk saya menjalani bisnis. Tapi toh akhirnya berjalan. Saya belajar kenapa kok bisa berjalan. Sebab semuanya ini ada Tuhan yang menghandle. Ada Tuhan yang mendrive saya, yang mengarahkan saya, yang memampukan saya, yang menopang saya. Dan pada akhirnya saya juga tahu bahwa bisnis pun yang saya jalani bukan punya saya. Kalaupun bisnis ini saya cuman sebagai pengelolanya, pemiliknya adalah Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, ya cukup 22 tahun 2022 kamu handle, 2023 enggak usah, ya udah. Tapi saya tahu bahwa ini punya Tuhan. Kenapa saya harus khawatir kalau ini Tuhan yang memulai sampai hari ini saya menjalani, tahun depan saya enggak perlu khawatir. Saya tidak perlu takut dengan segala macam perkiraan, segala macam keadaan, tapi tetap dengan hikmat, ya kan? Tetap dengan hikmat. Akhirnya saya melangkah. Demikian juga teman-teman hari ini menghadapi apa? Ya kan? Pergumulannya beda-beda. Saya tadi ngomong tidak mungkin teman-teman tidak punya masalah. Tapi setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi, ujiankah, tantangankah, hari ini kembali kita pusatkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, pusatnya kepada Tuhan. Tapi ketika kita tidak lagi memusatkan pandangan, tujuan fokus hidup kita kepada Tuhan, kita pusatkan pada masalah, pada tantangan, itu yang akhirnya mengakibatkan melahirkan yang namanya kekhawatiran. Ya. Nah, hal yang kedua tentang kekhawatiran adalah kenapa saya takut membuka cabang di Jakarta seperti yang tadi saya cerita. Karena saya takut usaha ini akhirnya terganggu dengan kos yang saya keluarkan ketika saya membuka cabang di Jakarta. Saya takut usaha ini enggak jalan,
usaha ini akhirnya terganggu dan tidak jalan dengan baik, bahkan kemungkinan terburuknya harus tutup atau gimana. Ketika ada ketakutan seperti itu berarti kita tidak menyadari. Saya tadi ngomong bahwa usaha yang saya bangun, saya sadari itu bukan punya saya. Saya tidak memulai dengan modal dari orang tua. Ya, saya tidak memulai dengan modal yang saya kumpulkan bertahun-tahun saya buka usaha. Enggak. Saya memulai cuman dengan sebuah usaha yang mana Tuhan buka jalan, berarti Tuhan sendiri yang memulai usaha itu. Dan saya sadari bahwa usaha itu saya cuman pengelola. Pemiliknya siapa, teman-teman? Tuhan. Ketika kita tidak menyadari bahwa segala sesuatu yang kita punya dalam hidup kita, entah itu materi, ya kan, pasangan hidup Anda, pacar Anda, orang tua Anda, kesehatan Anda pun, Anda tidak menyadari bahwa semuanya itu punyanya Tuhan, kita akan gandolin terus akhirnya. Kita akan merasa ketakutan, jangan sampai apa yang kita punya ini hilang. Tapi kalau kita sadari bahwa semuanya itu Tuhan itu sudah bayar lunas untuk kita dan kita dapat itu free, berarti punyanya Tuhan tetap. Kita cuma ngelola. Maka kita tidak akan pernah takut atau khawatir kehilangan atau semua itu. Apanya yang hilang bukan punya kita. Paham ya? Kecuali barang titipan. Saya dititipin sama Elia, kok titip handphone ya? Beda ya. Ini kelolaan dengan baik. Kalau kita bijaksana ya kita kelola dengan baik handphonenya. Tapi kalau umpamanya kita bukan orang bijaksana, alah punya Elia, digeletakno sana, lupa naruh mana, nanti diambil orang nggak mau tahu. Nah, kita tidak bertanggung jawab. Tapi ketika apa yang dititipkan Tuhan, kan orang yang bijaksana, orang yang benar, standar yang benar ketika kita dititipin orang, kita akan kelola dengan baik. Sama. Dan kita tidak merasa ini milik saya, bukan, tetap miliknya Elia. Apapun yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita, pekerjaankah, pasangan hidup, pacarkah, ya kan, istri atau suami Anda, orang tua Anda, apapun itu cuman titipannya Tuhan. Dan ketika kita merasa ini jangan sampai hilang, inilah yang akhirnya membuat kita merasa khawatir. Nah, apa sih yang hari ini teman-teman pegang erat, sadari ya bahwa semua sudah dibayar lunas sama Tuhan. Kita ini cuma dititipin, sadarin sekali lagi. Kita ini cuma dititipin. Saya sering kali ngomong sama tim saya di perusahaan saya sering kali ngomong ke mereka, kalau umpamanya kumpul kita ngobrol bareng, saya sering sounding ke mereka bahwa usaha ini bukan punya saya. Ini usaha saya cuman ngelola. Ini dari Tuhan. Saya cuman pengelolanya. Ketika saya ngelola nggak baik, yang punya Tuhan tentunya itu akan melihat, oh saya bukan pengelola yang baik, maka akan diganti. Nah, kadang untuk mengancam orang di bawah saya ngomong, daripada saya diganti Tuhan, lebih baik saya ganti orang yang membuat usaha ini tidak jalan. Ini kalau saya menjalankan usaha, paham ya? Tapi tetap saya sounding ke mereka bahwa usaha saya pun, perusahaan itu pun bukan milik saya pribadi. Maka saya harus senantiasa bersiap-siap. Kalau umpamanya usaha itu hilang pun, saya tidak akan merasa takut atau khawatir, karena itu punyanya Tuhan. Demikian juga, kenapa ketika kita datang ke Adiasa, ya doh, ke rumah duka, setiap pembicara yang berkhotbah di rumah duka selalu ngomong bahwa orang yang meninggal itu tidak perlu ditangisin lama-lama, ya doh. Kenapa? Ya karena ketika orang yang ditinggalkan, kita datang ke rumah duka, kita itu menghibur orang yang ditinggalkan. Kita menyadarkan mereka bahwa yang meninggal, ya kan, itu diambil sama pemiliknya. Jadi kamu tidak usah khawatir.
Kamu nggak usah takut. Dia cuma diambil sama pemiliknya. Bergembiralah. Kalau dia dulu hidup sakit, dia udah selesai sakitnya. Dia udah sama Bapak di surga. Kalau kita menyadari itu sebagai orang yang ditinggalkan, kita tidak akan bersedih berlama-lama. Karena bersedih itu wajar. Saya hidup bertahun-tahun dengan orang tua saya. Ketika orang tua saya meninggal, saya gak tiba-tiba ketawa, wah, syukuran meninggal. Tidak akan dong. Saya baru ditinggal ayah saya. Ketika saya ditinggal oleh saya datang ke rumah sakit, saya langsung nangis. Saya cuma lewat berapa jam. Ketika itu saya ada pelayanan di Malang, saya dikabarin pulang. Saya langsung datang ke rumah sakit, sudah tidak ada orang tua saya. Sewajarnya, tidak mungkin saya ketawa-tawa terbahak-bahak di rumah sakit. Saya nangis, tapi setelah itu udah selesai. Saya tahu ayah saya pun bukan punya saya. Orang yang ada di samping teman-teman hari ini, yang mungkin masih pacaran nanti bakal jadi istri mungkin atau jadi suami. Sadari satu saat Tuhan akan ambil. Dan ketika Anda memegang pasangan hidup Anda erat-erat, itu yang membuat kita takut akhirnya. Takut kehilangan apa yang sebenarnya memang bisa hilang dan memang bukan punya kita. Itu menimbulkan yang namanya takut dan khawatir. Hari ini makanya setiap apapun teman-teman, ya, apapun yang Tuhan titipkan dalam hidup kita, jangan pernah Anda pegang sedemikian erat. Pegang Tuhan. Ya. Nah, ayat yang ke-32 berkata seperti ini. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, kalau terjemahan lain ngomong ada yang lebih kasar, semua itu cari oleh bangsa-bangsa kafir. Tidak mengenal Allah itu kafir maksudnya. Ya, tidak usah ngomong kok kekristenan ada bahasa kafir. Ya ada. Karena saudara kita yang sana pun nyerap dari bahasanya kita juga, ya kan. Nah, ketika kita cuman memusatkan diri dengan sesuatu yang memang bisa hilang, sesuatu yang lebih kita pusatkan lebih dari Tuhan, kita itu gambarannya seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, kita digambarkan seperti orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Jadi stop khawatir kalau kamu nggak mau disebut kamu nggak kenal Tuhan. Kita stop khawatir, stop takut, stop gandoli apapun yang Tuhan titipkan hari ini dalam hidup teman-teman. Bukan terus mencepelekan, oh nggak berharga, enggak. Semua yang Tuhan titipkan dalam hidup kita, materi ataupun tidak materi, itu berharga. Tapi kita tahu siap ketika Tuhan ambil pun kita tidak pernah gandoli. Tahu gandoli itu bahasa Indonesia apa ya? Memegang erat lah. Ya. Nah, kalimat berikutnya tetapi Bapakmu yang di surga, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya, semuanya itu tentu berkata tentang makan, minum, pakai. Kalau saya luaskan tadi dengan segala sesuatu, entah itu Anda selain makan, minum, pakai, hubungan dengan orang-orang di sekitar Anda, kesehatan Anda, segala sesuatu itu, kalau kita tahu bahwa Bapa yang di surga tahu loh bahwa kita memerlukan semuanya itu. Kenapa kok kita ayat ini ditulis Bapakmu yang di surga tahu, sedangkan orang-orang yang cari semuanya di kalimat atasnya tidak ditulis seperti semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Bapa di surga. Tidak ditulis seperti itu. Semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalimat berikutnya, tetapi Bapakmu yang di surga. Kenapa kok bukan tetapi Allahmu yang di surga mengetahui semuanya itu? Tidak ditulis Allahmu, tapi ditulis Bapakmu. Kita harus tahu bahwa arti kata Bapak, ya, Bapak. Arti kata Bapak, arti yang pertama ya tetap Bapak. Bapak itu Allah, ya. Arti yang pertama dari bahasa aslinya Bapak ya Bapak. Tapi arti yang kedua itu pencipta. Tetapi pencipta kita yang di surga.
Tahu nggak ketika Anda beli sepeda motor, ya toh, mau merek Suzuki, Yamaha, Honda atau apapun aja. Bahkan handphone pun produsennya ketika dia menciptakan sepeda motor, ya, dia akan membuat yang namanya spare part. Ya, paham ya? Lah, Bapak kita yang di surga itu penciptanya kita. Ketika dia menciptakan kita, maka dia akan menyediakan apa yang kita perlu. Oleh sebab itu beberapa ayat di atasnya Matius memberikan perumpamaan burung di udara itu tidak menanam tapi diberi makan. Iya. Nah, sama Bapak di surga itu pencipta kita, maka dia akan menyediakan spare part-nya. Seperti burung itu tidak perlu dia mencangkul tanah, nanam pohon supaya nanti biji-bijinya dia bisa makan. Tidak. Burung itu disiapkan sama Tuhan biji-bijinya. Tapi yang dia harus lakukan, dia harus keluar terbang dari sangkarnya untuk ngambil bijinya. Sama, yang kita perlukan hari ini, yang kita khawatirkan hari ini, itu sudah Tuhan siapkan, tinggal kita manage, kelola dengan baik. Anda punya hubungan dengan pasangan hidup Anda hari ini, kalau Anda tidak manage dengan baik, ya kan, maka dengan otomatis dia akan hilang. Kesehatan yang Tuhan beri, Anda tidak perlu takut kesehatan Anda akan memburuk, tapi kesehatan Anda akan memburuk kalau kita manage kesehatan kita dengan baik. Dengan makan yang benar, ya kan? Dengan makan yang clean, dengan olahraga yang baik, Anda tidak perlu khawatir. Berkat yang Tuhan bicarakan makan minum pakai itu Tuhan sudah siapkan di luar sana. Ya. Tapi kalau sepeda motor Anda rusak, Anda akan datang ke mana? Ke bengkel. Sama. Anda perlu makan, minum, pakai, kita harus kerjakan. Kita manage semuanya. Tuhan sudah siapkan karena Dia penciptanya, Dia tahu bahwa kita memerlukan semua itu. Burung itu tidak diem di sangkar terus tiba-tiba dilempar sama Tuhan biji-bijian dan cacing-cacing ini untuk makanmu. Bukan loh. Dia terbang keluar. Demikian juga kita, apa yang kita khawatirkan Tuhan sudah siapkan sebenarnya. Kita tinggal manage, kita pelihara dengan baik, Tuhan siapkan untuk kita pakai. Nah, kata yang berikutnya arti dari Bapa itu adalah penguasa. Ya. Maka tadi khawatir yang kedua, sadari arti kata Bapa itu penguasa. Apapun yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita, yang punya penguasanya itu Tuhan. Kalau Dia penguasa dalam atas hidup kita, penguasa yang dalam arti yang baik, mereka itu mengusahakan di bawahnya itu terorganisir dengan baik, tercukupi dengan baik, tidak kekurangan apapun juga. Itu loh arti kata Bapa. Kalau kita menyadari bahwa Bapa kita, Allah kita itu pencipta dan penguasa atas hidup kita, masa sih kita akhirnya khawatir atas hidup ini? Kembali lagi ke arti kata khawatir tadi yang akan menerangkan di ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, ayat ini ayat yang sangat terkenal yang mungkin teman-teman semua hafal. Teman-teman mungkin semuanya tahu dari sekolah minggu, karena ini ayat hafalan kalau di sekolah minggu kebanyakan, ya kan? Tapi sesering itu kita punya pengertian ketika kita mendengarkan khotbah, carilah dahulu kerajaan Allah. Kita disuruh doa, kita disuruh ke gereja, rajin ke gereja. Kalau ada mungkin di sini komsel, rajinlah komsel. Ikut pelayanan doa di rumah pribadi. Itu cari kerajaan Allah. Itu bagian dari cari kerajaan Allah. Itu buah ketika kita mencari kerajaan Allah dengan baik,
maka otomatis Anda akan beribadah dengan baik, Anda punya jam doa dengan baik, Anda akan melayani Tuhan dengan baik. Nah, pengertian dari ayat ini akan kita dapat lebih jelas kalau kita mungkin ada Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ada di komputer. Enggak ada ya. Saya akan bacakan karena artinya sangat jelas sekali bagaimana sih cari kerajaan Allah itu. Ya, bahasa Indonesia masa kini mengartikan seperti ini. Matius 6 ayat 33. Jadi, usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu. Carilah kerajaan Allah. Itu diartikan oleh bahasa Indonesia masa kini dengan seperti ini. Jadi, usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya. Maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Selama ini kita punya pengertian cari kerajaan Allah itu ke gereja, berdoa. Apa salah? Tidak salah. Ya, ke gereja itu sangat baik, Anda berdoa punya jam pribadi itu teramat sangat baik. Tapi itu cuman bagian kecil dari cari kerajaan Allah. Bahkan itu cuman buahnya ketika kita mencari kerajaan Allah. Artinya itu adalah ketika kita mencari kerajaan Allah itu kita menjadikan Allah memerintah, mengendalikan penuh kehidupan kita. Kalau kita sudah menjadikan Allah satu-satunya pemerintah, pengendali atas hidup kita, masakan akhirnya kita khawatir? Masa kita harus tetap khawatir, tetap harus takut menjalani kehidupan 2023, 2024? Tidak akan pernah takut kita. Dan kalau teman-teman mau baca berita tiap tahunnya, nanti coba di googling ya, perkiraan ekonomi 2022. Coba googling lagi perkiraan pertumbuhan ekonomi 2021. Cari lagi 2020, cari lagi 2019, cari lagi 2018. Anda tidak akan pernah melihat ada perkiraan 2020 untuk perkiraan 2019, 2020. Oh, ekonomi akan membaik, tidak pernah ada. Semua berita perkiraan ekonomi di tahun berikutnya itu selalu jelek. 10 tahun terakhir tidak ada kabar yang menggembirakan untuk pertumbuhan ekonomi. Dan diperkirakan 10 tahun ke depan pun akan tetap demikian. Dan ketika kita tahu hal ini, seharusnya kita tidak perlu lagi khawatir, takut atau cemas. Kenapa? Karena kita sudah menjadikan Allah itu satu-satunya pengendali atas hidup kita. Kalau Allah itu sudah menjadi satu-satunya pengendali atas hidup kita, apa yang kita takutkan? Dia pencipta kita, dia menyediakan semua spare part apa yang kita perlukan. Dia pengendali hidup kita. Kalau dia pengendali yang baik, masa dia menjerumuskan kita agar kita terjatuh, kita semakin hari semakin hancur, semakin hari semakin kita terjatuh dalam keadaan yang semakin hari semakin mencemaskan? Tidak akan. Sebab kalimat berikutnya, maka semuanya yang lain yang akan diberikan Allah juga kepadamu. Di Alkitab bahasa Indonesia dikatakan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oleh sebab itu teman-teman, ayo jadikan Tuhan, jadikan Kristus Yesus Tuhan kita, Bapa kita yang di surga, satu-satunya pengendali atas hidup kita. Kata cari di ayat yang 33, kata cari di ayat yang 33 dari bahasa aslinya itu punya arti yang seperti ini. Inginkan dengan sungguh-sungguh, kata cari. Inginkan dengan sungguh-sungguh, cari sampai dapat. Bukan kata cari aja, enggak ketemu ya sudah enggak apa-apa. Bukan, cari sampai kamu mendapatkan. Jadi pastikan bahwa Allah itu benar-benar jadi satu-satunya pengendali atas hidup kita. Bukan lagi pasangan hidupmu, bukan lagi nafsu kita, bukan lagi ego kita yang mana mengendalikan kehidupan kita.
cuman Kristus. Ketika kita menjadikan Kristus satu-satunya pengendali hidup kita, saya tidak akan perlu takut lagi. Sebab mana ada bapak di dunia aja yang mengarahkan anaknya menuju kehancuran, terlebih bapak kita yang di surga. Dia akan mengarahkan kehidupan kita masuk dalam rencananya yang luar biasa. Bukan rencanamu, tapi kita bagian dari rencana Tuhan yang luar biasa. Dan ketika kita mau masuk dalam rencana Tuhan, maka kita otomatis menjadikan dia pengendali atas hidup kita. Amin, teman-teman. Amin. Amin. Saya undang pemusik WL Singer boleh maju ke depan. Saya tutup sebuah cerita. Ketika kita menjadikan Tuhan pengendali dalam hidup kita, itu seperti gini. Ketika kita mau masuk ke sebuah perusahaan, ya, contohnya perusahaan mie instan, ya, perusahaan mie instan. Contohnya perusahaan mie instan ini umpamanya merek Suci. Ya. Ada mie instan merek Suci dan Anda itu pengusaha bawang. Ya, Anda pengusaha bawang putih. Tentunya perusahaan mie instan akan memerlukan bumbu-bumbu untuk jadi bagian dari produknya. Ya. Nah, Anda diterima sebagai salah satu suppliernya, maka Anda akan mengirimkan bawang putih yang Anda produksi, Anda tanam, Anda kirimkan ke perusahaan mie Suci tadi. Ya. Tapi Anda tidak bisa berkata kepada perusahaan itu, hari ini tak kirim 1 truk bawang putih, besok tak kirim lagi 10 truk, minggu depan tak kirim lagi ya 5 truk. Tidak bisa seperti itu. Perusahaan mie instan itu akan ngasih Anda jatah. Tolong ya, bawang putihnya harus ukurannya sekian ya. Pasti dia arahkan. Terus setiap hari atau setiap minggu Anda cuma kirim seberapa, Anda akan diarahkan. Dan ketika Anda sudah mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan mie instan itu, dan Anda mempunyai relasi yang baik dengan perusahaan mie instan itu, maka hubungan kerja antara Anda supplier dan ini perusahaan akan berjalan dengan baik. Anda masuk dalam sebuah hubungan kerja yang baik, yang teratur dan berjalan dengan baik. Sebagai perusahaan yang besar, Anda mencuplai sebuah perusahaan besar. Maka Anda sebagai pengusaha bawang putih, Anda tidak perlu takut lagi. Aku tanam, aku buang kemana bawang putih ini? Tidak perlu. Kenapa? Sebab Anda sedang mensuplai perusahaan mie instan yang besar, yang terkenal, yang sudah stable, berdiri dengan nama yang terkenal. Sama ketika kita masuk dalam persekutuan dengan Tuhan dan menjadikan Tuhan pengendali hidup kita, Anda tidak akan seharusnya Anda tidak perlu lagi merasa takut. Sebab Anda bukan sedang masuk ke sebuah perusahaan yang mungkin bisa gulung tikar. Bukan, Anda masuk dalam rencana, bagian dari rencana Tuhan, yang mana Tuhan tidak akan pernah gulung tikar. Tuhan itu abadi. Tuhan itu satu-satunya yang tidak pernah tutup. Dia ada sebelum segala sesuatu ada, dan dia awal dan dia akhir, tidak pernah ada yang lebih besar dari dia. Dan ketika Tuhan yang besar itu menjadi pengendali hidup Anda tidak perlu khawatir, takut akan hidup Anda. Ke depan mau keadaan apapun buruk, semakin buruk, tambah buruk, paling buruk atau apapun, kita tahu ada Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Ke depan hubungan Anda, mungkin sakit penyakit atau pekerjaan atau apapun, Anda suram tidak ada bayangan. Tapi ketika Anda tahu bahwa semua miliknya Tuhan, Tuhan akan atur yang terbaik buat hidup kita. Saya undang semua bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian.
sekali